Halo semua, perkenalkan nama saya Bening Nurani Kautaman, mahasiswa semester 1 angkatan 2024, program studi sarjana terapan manajemen aset, jurusan administrasi niaga Politeknik Negeri Bandung. Di video ini, saya akan membahas mengenai manajemen aset dan aset yang saya minati. Aset yang saya minati dan yang akan saya bahas adalah Gramedia yang berada di Jalan Merdeka, Kota Bandung. Gramedia ini terdiri dari 3 lantai dengan luas area 5.755 meter persegi. Tak hanya menjual buku, alat tulis, dan non-books lainnya, tersedia juga ruang membaca, stand makanan, dan tempat parkir yang cukup luas. Aset lainnya yang akan saya bahas adalah Bandung Indah Plaza atau BIP yang juga berada di Jalan Merdeka, Kota Bandung. Letaknya berada di sebelah selatan Gramedia. BIP ini terdiri dari 4 lantai dan 1 basement, juga memiliki luas tanah sebesar 2,3 hektar. Sekarang kita akan bahas, apa sih aset itu? Berdasarkan perspektif ekonomi, aset adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dimiliki baik oleh individu, perusahaan, maupun dimiliki pemerintah yang dapat dinilai secara finansial. Lalu, apa itu manajemen aset? Menurut Sugiyama, manajemen aset adalah ilmu dan seni merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan semua rangkaian kegiatan dalam merencanakan kebutuhan aset, mendapatkan atau mengadakan, melengkapi aspek legal, menginventarisasi, menilai, mengoperasikan, memelihara, menghapuskan, memusnahkan atau mengalihkan aset tersebut secara efektif dan efisien agar aset bernilai tinggi sepanjang umurnya. Selanjutnya kita akan bahas jenis-jenis aset. Jenis-jenis aset dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa dasar. Berdasarkan sifat wujudnya, aset dibagi menjadi 2. Yang pertama, aset berwujud atau tangible asset, yaitu aset yang dapat dimanifestasikan secara fisik dengan menggunakan panca indera. Contohnya tanah atau lahan dan bangunan seperti gedung. Yang kedua, ada aset tidak berwujud atau intangible assets, yaitu aset yang tidak memiliki substansi fisik atau tidak berwujud secara fisik, yakni tidak dapat disentuh, dilihat, atau tidak bisa diukur secara fisik. Namun, aset tersebut tetap dapat memberikan laba atau keuntungan bagi perusahaan. Contohnya, merek dagang. Nah, nama Gramedia sendiri merupakan salah satu aset yang sangat bernilai karena merek ini sudah dikenal luas di Indonesia. Begitupun dengan Bandung Indah Plaza. Contoh lainnya yaitu seperti hak cipta atau lisensi buku. Selanjutnya, ada jenis aset berdasarkan tujuan penggunaannya. Yang pertama, aset dengan tujuan komersial, yaitu aset yang dimiliki perusahaan guna mencari laba atau keuntungan. Contoh aset dengan tujuan komersial yaitu tempat wisata, pertokoan, mal, perusahaan, dan hotel. Gramedia dan Bandung Indah Plaza termasuk aset dengan tujuan komersial. Yang kedua, ada aset dengan tujuan non-komersial, yaitu penggunaan aset yang tidak memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan, melainkan untuk memberikan manfaat kepada pengguna. Contohnya yaitu jalan raya, waduk, irigasi, masjid, puskesmas, dan lain-lain. Lalu, ada jenis aset berdasarkan hubungannya dengan pengelolaan aset secara spesifik, yaitu aset finansial, aset fisik, human asset, aset informasi, dan aset tidak berwujud. Pembahasan selanjutnya yaitu siklus aset. Menurut Sugiyama, siklus aset dimulai dari perencanaan kebutuhan aset, lalu pengadaan aset, aspek legal aset, inventarisasi aset, penilaian aset, pengoperasian aset, pemeliharaan aset, pembaharuan atau rejuvenasi aset, dan penghapusan aset yang dapat dilakukan dengan pengalihan aset seperti penjualan, penyertaan modal, dan hibah. Juga dapat dilakukan dengan pemusnahan aset. Sekarang, kita akan membahas mengenai implementasi siklus aset terhadap Gramedia dan Bandung Indah Plaza atau BIP. Pertama, kita akan membahas Gramedia. Perencanaan kebutuhan aset dapat dilakukan dengan memastikan jumlah dan jenis stok buku serta perlengkapan yang sesuai dengan target pasar. Kemudian, dilakukan pengadaan buku melalui supplier management, yaitu kerjasama dengan penerbit atau distributor untuk memastikan pasokan barang. Selain itu, mereka juga mengakuisisi intangible asset seperti lisensi atau hak distribusi eksklusif atas beberapa buku.
Lalu, inventorisasi yang melibatkan pencatatan stok buku menggunakan sistem inventory management yang memastikan barang tersedia sesuai kebutuhan pasar. Kemudian, toko beroperasi sebagai tempat penjualan buku, alat tulis, dan kegiatan promosi. Untuk pemeliharaannya, rak buku, interior toko, dan perangkat kasir dirawat secara berkala untuk menjaga aset reliability, yaitu memastikan aset selalu dalam kondisi optimal. Buku yang rusak atau lama disimpan dievaluasi untuk penggantian atau promosi diskon. Sekarang kita akan membahas Bandung Indah Plaza atau BIP. Dalam tahap perencanaan kebutuhan aset, dilakukan analisis nilai kebutuhan aset untuk menentukan desain interior, jenis tenan yang akan disewakan, serta fasilitas pendukung seperti eskalator, area parkir, dan AC. Proses ini juga melibatkan strategi untuk menyelaraskan pengembangan mall dengan tren pasar dan kebutuhan konsumen di Bandung. Kemudian dilakukan pengadaan aset fisik yang melibatkan pembangunan gedung. Selain itu, mereka juga menyiapkan supporting aset seperti sistem keamanan dan eskalator. Aset tidak berwujud seperti perjanjian sewa tenan juga menjadi bagian penting yang memberikan nilai ekonomis bagi mall. Kemudian dilakukan inventarisasi dengan mencatat semua aset fisik dan tidak berwujud. Misalnya daftar tenan aktif, nilai gedung, dan perjanjian sewa. Pengelola memastikan operational efisiensi seperti menjaga kenyamanan pengunjung melalui perawatan fasilitas. Gedung dan fasilitas seperti eskalator, lift, AC, serta area parkir dirawat secara rutin berdasarkan preventive maintenance yang bertujuan mencegah kerusakan besar. Sekian yang dapat saya sampaikan di video ini. Mohon maaf bila masih ada kesalahan. Terima kasih dan semoga bermanfaat.